Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai teori feminisme. Berikut anggota kelompok 3. Yang pertama Lailatul Kamala, Lisna Hayati, Marhaji Aidil Adha, Putri Ayunda, dan Rivaldo Salputra. Yang pertama yaitu pengertian feminisme. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata femina yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menjajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia. Baiklah, saya Marhaji Aidil Adha, NIM 19017056. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Ayunda. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata fem atau woman, perempuan tunggal yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara male dan female sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah, maskulin dan feminim sebagai aspek perbedaan psikologis dan kultural. Sementara itu, maskulin dan feminim mengacu kepada jenis kelamin atau gender, sehingga he dan she. Salden dalam Sugihastuti tahun 2000 halaman 32. Sejarah perkembangan feminisme. Pergerakan paling awal yang ditemukan ialah oleh Christian de Pizan yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami perempuan pada abad ke-15 di Eropa. Pada abad ke-18, pergerakan ini mulai tumbuh oleh Susan dan Elizabeth. Pada abad ke-19, dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Dalam gerakan mereka disebut sebagai Universal Sisterhood. Dalam perkembangannya, lalu muncul 3 gelombang pergerakan feminisme. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang teori feminisme. Dan teori feminisme ini terbagi 3 gelombang pergerakan feminisme. Yang pertama, gelombang pertama atau gelombang suara perempuan. Gelombang suara perempuan pertama kali dipelopori oleh aktivis sosialis Carles Fourier tahun 1837. Gelombang kedua, peningkatan dan semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya memuncak pada awal tahun 1970. Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan gerakan feminisme gelombang kedua ini ialah para feminis Prancis seperti Helene Cixous, seorang Yahudi yang berkelahiran di Algeria yang menetap di Prancis, dan Julia Kristeva, orang Bulgaria yang menetap di Prancis. Tujuan utama gerakan feminisme kedua ini ialah untuk menuntut kebebasan bagi setiap wanita yang sering dipandang rendah dan diperlakukan dengan tidak layak. Yang ketiga, gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini berkaitan dengan gelombang kedua. Pada gelombang ketiga ini, feminisme lebih berfokus untuk mendapatkan posisi dalam sistem pemerintah negaranya. Mereka beranggapan bahwa bidang politik merupakan tempat yang harus memiliki perwakilannya agar hak-hak wanita dapat terus dijaga. Selanjutnya pada perkembangan feminisme.
Feminisme telah berkembang dari sekedar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio seperti layaknya laki-laki. Feminisme juga berkembang menjadi gerakan yang memiliki aspirasi majemuk. Tujuan feminisme awal berevolusi dari perjuangan untuk diterima sebagai makhluk yang berasio menjadi tuntutan atas hak-hak perempuan yang lebih legal. Perubahan dalam feminisme dari waktu ke waktu maupun kemajemukan feminisme pasca 1970-an bukanlah sebuah kelemahan. Perubahan dalam tujuan-tujuan feminisme merupakan bukti bahwa feminisme dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan perempuan sesuai dengan tuntutan zaman yang dihadapi perempuan. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai teori feminisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.